Mari kita bersama-sama membuka kitab suci, kita membaca Mazmur pasal 90. Mari kita membaca pertanggapan Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Saya akan mulai Mazmur 90. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam awal tahun ini, dalam bulan yang pertama yang sedang kami jalani, biarlah kami boleh merefleksikan masa lalu dan juga menetapkan apa yang akan kami lakukan di masa mendatang. Biarlah ratapan dari Musa, teriakan dari Musa, boleh memberikan arah kepada hidup kami, sehingga kami boleh menjalankan hidup yang penuh dengan makna di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah lagu yang dikatakan ditulis oleh Musa. Musa sebagai penulis dari Mazmur pasal 90. Saudara sekalian, kira-kira ada 3 lagu yang pernah dicatat dalam Alkitab, di mana bagian itu menceritakan Musa menyanyikan lagunya. Yang pertama tentu saja kita mendengar Musa bernyanyi waktu mereka selesai menyeberangi Laut Tebrau. Di situ Musa menyanyi dan pujian Musa meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua dicatat juga di dalam kitab Musa, yaitu pada waktu sebelum menjelang dia naik ke atas gunung dan mati di sana. Di situ Musa dicatat juga menyanyi memuji Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang dicatat dalam Mazmur pasal 90. Dan lagu ini bukan lagu yang penuh dengan kegemilangan, yang penuh dengan keindahan, yang dalam pengertian penuh dengan kegembiraan, saudara. Mazmur ini memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang gelap. Nah, ini yang menarik, saudara. Pak Tong pernah mengatakan orang Kristen itu memuji Tuhan bahkan di malam yang gelap. Orang Kristen bisa memuji Tuhan bahkan di tengah badai. Orang Kristen bisa memuji Tuhan di tengah kesulitan. Saudara, kalau membaca Mazmur 90, situasinya cukup suram. Tetapi ketika saudara sampai kepada ayat 11 ke atas, saudara tahu ini bukan keluhan, ini pujian. Jadi fakta realita bahwa memang ada kesulitan dalam dunia ini yang diungkapkan dengan begitu pilu dan begitu menyakitkan di awal-awal, tidak menghentikan orang Kristen untuk akhirnya bersuka di dalam Tuhan. Maka Mazmur ini satu sisi, saudara, membuat kita berpikir secara realistis tentang kehidupan.
membuang semua cara melihat merah jambu akan dunia ini. Mungkin awal tahun ini saudara-saudara sekalian penuh dengan yel-yel. Apa kondisi kita saudara-saudara sekalian? Luar biasa gitu ya. Siap menghadapi tahun ini? Siap gitu kan ya. Mau apa tahun ini? Menaklukkan tahun ini. 2025 bagi Tuhan. Kita ada di mana? Di puncak roda. Yang lain naik turun, nyungsep. Saya naik terus. Gitu. Dapat kiriman itu ya, kadang-kadang khotbah-khotbah pendek gitu. Dibilang dunia resesi, orang Kristen terus resepsi gitu. Ya untuk slogan-slogan awal tahun lumayan saudara ya. Tapi faktanya bukankah seringkali tidak demikian? Musa tidak membuka pujiannya dengan slogan-slogan yang menunjukkan bahwa wow lihat hidup itu begitu indah. Tidak, dia sangat realistis. Banyak kesulitan kok, banyak tempat kita menangis kok. Kita memuji Tuhan bukan di atas dasar, pokoknya semua akan baik, semuanya apa? Semua sakit akan sembuh, semuanya akan baik-baik saja. Oh apa ada kesulitan ekonomi, kita pasti akan resepsi bukan resesi. Bukan begitu saudara. Saudara Musa sendiri mungkin keadaannya kita nggak tahu kapan dia menuliskan lagu ini. Tetapi kita tahu di padang gurun dia melewati banyak hal saudara. Dia pernah kehilangan Miriam, orang yang memang menentang dia tetapi kakak yang dia kasihi. Dia yang menanti Musa. Dia melihat pada waktu Musa diambil oleh putri Fir'aun. Dan kemudian Miriam yang datang dengan gagah berani. Dan kemudian menyatakan apakah engkau membutuhkan pengasuh bagi anak ini. Miriam adalah seorang kakak yang melindungi Musa. Miriam pernah iri, Miriam pernah mengajak Harun berontak. Tetapi Miriam adalah seorang kakak yang mengasihi Musa dan juga dikasihi oleh Musa. Saudara. Dan satu pukulan bagi Musa melihat Miriam mati. Loh apa yang menjadi pukulan Pak kalau Miriam mati? Bukankah semua orang akan mati? Iya, tetapi Miriam mati di padang gurun. Dan itu artinya Musa melihat Miriam 40 tahun putar-putar di padang gurun dan mati tidak masuk tanah Kanaan. Buat apa hidup ini? Buat apa hidup ini? Sebentar dia juga dengar Harun mati dan dia tahu sebentar lagi dia akan mati dan tidak masuk tanah Kanaan. Saudara pelayanan, saudara kerja, bagaimana kalau orang mengecap saudara gagal dalam kehidupan ini? Saudara itu yang dirasakan oleh Musa, apa yang aku kerjakan ini ada maknanya apa tidak ya? Saudara gampang kita mengatakan hidupku sangat bermakna ketika kita semua sukses. Ketika saudara dikasih pekerjaan sama bos, Anda pulangkan berkali-kali lipat, gampang untuk kita memuji Tuhan, hidup begitu bermakna. Tetapi ketika Musa melihat kok Miriam mati. Lah kok sebentar lagi Harun mati. Sebentar lagi giliran saya. Dan saya tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan kami ini berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Maknanya apa? Artinya apa? Kami gagal dalam hidup bukan? Saudara pernahkah kita memikirkan seperti itu? Hidup berputar-putar di padang gurun. Tetapi saudara yang indah adalah bahkan orang-orang Israel yang sedang di padang gurun, yang sedang dihukum berputar-putar itu. Bukan hidup tanpa arti. Bukan hidup tanpa arti. 1 Korintus 10 menunjukkan mereka adalah pelajaran bagi kita semua. Mereka sedang menggenapkan rencana Tuhan dengan cara yang tidak seperti mereka inginkan saudara. Yang tidak seperti mereka harapkan. Mereka mengharapkan saya mau menyenangkan Tuhan dengan cara saya menang dan sukses. Enggak. Bagi Tuhan kamu akan menggenapkan aku ketika kamu taat menjalankan perintahku. Bahkan ketika menghadapi padang gurun sekalipun. Saudara sekalian nyanyian meratap di tengah-tengah menggumulkan adakah makna dalam kehidupan ini. Ketika dia melihat seolah-olah janji Tuhan tidak bisa tergenapi. Tuhan berjanji akan memasukkan mereka ke tanah Kanaan. Saya akan mati di sini. Siapa yang akan bawa mereka masuk menggenapi rencana Tuhan? Oh Tuhan panggil saya untuk melepaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan jangan bunuh mereka. Mereka harus masuk karena aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan namamu dihina oleh orang. Tuhan yang hanya bisa mengeluarkan orang tapi akhirnya mati semua di padang gurun. Gak bisa masukkan mereka.
Dan sekarang Musa mau mati, saudara. Siapa yang akan masukkan mereka? Siapa yang akan selesaikan pekerjaan Tuhan? Musa bergumul, saudara. Kalau itu di awal tahun, saudara, bukan awal tahun yang mudah, bukan? Musa seorang yang realistis, tapi optimis. Dan inilah seharusnya orang Kristen, saudara. Kita mungkin bukan seorang yang naif, kita harus menjadi seorang yang realistis, tapi seorang yang optimis. Memuji Tuhan bahkan di tengah-tengah kesulitan yang seperti itu. Saudara, ketika ada orang yang mengatakan awal tahun itu dibuka dengan apa? Oh, awal tahun itu dibuka dengan sebuah janji. Janji akan apa? Ya, janji akan mungkin sesuatu yang sifatnya lebih produktif. Ya, jadi sesuatu yang dari perspektif produktif. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, iya awal tahun ini saya akan melakukan ini, melakukan itu, saya akan mengenapkan ini, mengenapkan itu. Jadi awal tahun mari kita lakukan dengan produktif. Ya baik saudara, baik. Tetapi ada saatnya saudara, ada saatnya. Kita melihat awal tahun itu tidak bisa seperti itu. Tapi dengan penuh kegentaran. Jadi kalau saudara mengatakan, awal tahun ini Pak, saya akan isi setiap hari dengan sangat produktif. Puji Tuhan. Itu baik. Mari kita lakukan itu. Poin saya bukan kemudian mengatakan hal itu tidak ada. Bukan. Tapi ada momen ketika saya mengatakan mari kita produktif. Mungkin sebagian saudara mengatakan produktif apanya Pak? Toko saya mau tutup loh Pak. Apa yang produktif? Produktif apanya Pak? Saya baru dijudge sakit. Setelah Ibu Lingkan WA saya baca, waduh awal tahun. Saya mau konsentrasi untuk pengobatan, kata Ibu Lingkan demikian. Sedikit akan mungkin kurangi pelayanan, supaya untuk bisa konsentrasi pada pengobatan. Saya renung saudara. Saya sehat. Saya bisa mengatakan Tuhan, tahun ini saya akan kerja lebih keras dari tahun yang lalu. Tuhan saya akan isi hari-hari saya. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu loh. Ada orang yang di awal tahun, saya sakit. Dan bukan hanya 1-2 saudara. Ada beberapa jemaat yang datang mengatakan tolong doakan. Saya sakit. Saya mendengarkan sakitnya. Waduh. Saya merenungkan bagaimana mereka memasuki tahun 2025. Ketika mereka datang dan mengatakan, Pak Ivan apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan mengatakan, produktif. Isi hari-harimu, semangat. Semangat bagaimana? Bagi sebagian orang bisa. Bagi sebagian orang tidak bisa. Jalan lagi sampai tanggal 7, Amerika kebakaran saudara. 12.600 rumah dilalap api, habis saudara. Saudara mau mengatakan pada mereka, wake up. Semangat, spirit. Tidak bisa, saudara, habis saudara. Ya kalau orang-orang kaya ya oke, kan tidak semuanya orang kaya di situ saudara. Bayangkan saudara kerja bisa dapat rumah di daerah yang agak mahalan, nyicilnya 30 tahun lagi. Baru jalan 5 tahun udah kebakar. Semangat bagaimana saudara? Habis saudara. Saya pikir wah itu ya banknya juga habis. Buka usaha juga habis, apa semua habis. Bayangin jemaat baru janji iman bangun gereja saudara. Mari kita membangun. Gereja ini perlu 60 miliar, kumpulin saudara, 60 miliar. Dibangun, baru jadi peresmian, besoknya kebakar saudara. Tidak apa-apa Tuhan nanti akan ganti, iya gitu. Tapi bukankah berita itu adalah berita-berita yang kadang-kadang membuat kita menjadi kehilangan semangat. Tetapi justru disinilah keindahan Mazmur ini saudara. Hal-hal sulit yang tadi saya ceritakan itu dialami oleh Musa. Dan yang menarik adalah Musa tidak berhenti memuji Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Nah jadi saudara,
Mazmur yang berisi refleksi perjalanan Musa puluhan tahun di padang gurun. Dia melihat orang yang sakit, yang mati, yang berontak, yang marah satu persatu. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, dia pun juga harus mengalami kemarahan Tuhan. Dia pun berdosa, saudara. Musa berdosa dan Tuhan tidak akhirnya, kalau yang berdosa, Musa anakku, orang kesayanganku, biarin aja. Tuhan disiplin dia, kamu gak boleh masuk. Wah, Musa bilang hidupku udah kayak begini, aku dosa pula, dihukum Tuhan pula. Jadi apa artinya hidup ini? Nah saudara, kita melihat ya, Mazmur ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama mari kita lihat ayat pertama dan kedua. Ini adalah bagian di mana Musa menyatakan kemuliaan Tuhan. The eternality of God. Tuhan itu eternal, Tuhan itu kekal. Tuhan itu adalah rumah bagi kita. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi eternal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Jadi Musa mengembara, tidak punya rumah, orang Israel juga dalam pembuangan, tidak ada tempat perlindungan, tapi Musa mengatakan, Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami. Engkau rumah kami, engkau tempat perteduhan. Nah, dalam bahasa Ibrani, saudara, istilah tempat perteduhan itu istilahnya adalah semacam tempat yang melindungi ketika orang itu dikejar. Bayangkan saudara-saudara sekalian, ada orang mau dibunuh, dikejar-kejar, terus dia pergi lari, sembunyi di situ. Dan dia aman di tempat itu. Jadi di tengah-tengah tempat yang mereka harus nomaden, mereka harus pindah-pindah di padang gurun. Musa mengatakan, Tuhan, saya punya rumah, rumahku adalah engkau. Saudara, berapa banyak orang punya rumah besar dalam dunia ini, tapi jiwanya tidak ada rumah. Dia nggak punya pegangan dalam hidup ini, dia nggak punya shelter, dia nggak punya tempat untuk berteduh. Jiwanya terus resah, jiwanya terus gelisah, jiwanya terus diombang-ambingkan oleh berbagai macam perkara. Tetapi Musa mau mengatakan, aku hidupku boleh susah, aku boleh didera banyak hal, aku boleh nggak punya rumah, tapi Tuhan itu perteduhan kami. Tuhan itu perteduhan kami. Saya punya pegangan, saya punya rumah. Saya menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan adalah rumah dan perteduhan saya. Saudara, berbahagialah mereka yang memiliki tempat perteduhan, yang memiliki rumah bukan sekedar yang ada dalam dunia, tetapi memiliki Tuhan sebagai perteduhan mereka. Saudara sekalian, berikutnya adalah ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Nah, di sini Musa menggambarkan bagaimana manusia itu hidupnya sementara. Manusia sementara lalu kemudian berdosa sehingga Allah memberikan penghakiman bagi mereka. Jadi hidup ini singkat, kita dari debu akan dikembalikan lagi kepada debu. Saudara, mungkin yang ada di tempat ini kita sudah menjalankan ada yang setengah hidup kita. Mungkin saudara ada yang sudah menjalankan 1/4 hidup saudara. Mungkin ada yang sudah menjalankan 3/4 saudara. Dan karena kita tidak tahu umur kita masing-masing, mungkin sudah ada yang hampir sampai kepada waktunya. Kita tidak pernah tahu saudara. Nah, tetapi yang pasti adalah Musa menyatakan hidup ini singkat. Meskipun seolah-olah terasa lama. Kita akan hanyut dalam waktu dan akhirnya kita akan habis ditelan waktu. Maka orang Yunani menggambarkan bagaimana manusia ditelan waktu dengan sebuah mitos. Mitosnya adalah mengenai Kronos. Kronos itu adalah seorang dewa yang mendapatkan satu nubuatan. Ramalannya adalah kamu suatu hari akan ditaklukkan oleh anakmu sendiri. Kamu akan diturunkan dari tahtamu dan dibuang ke Tartarus oleh anakmu sendiri. Maka Kronos atau sang waktu, kata Kronos itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu waktu, saudara. Jadi orang Yunani memakai kata Kronos untuk menggambarkan waktu. Lalu Kronos setiap kali istrinya melahirkan ditelan sama dia, saudara.
Meskipun karena dewa itu immortal, nggak bisa mati, bayinya meskipun ditelan juga masih hidup di situ. Nantinya keluar lagi gitu kan. Nggak tahu gimana, pokoknya ditelan aja. Ada bayi lagi telan, bayi lagi telan. Ya istrinya kan kesel, aku yang susah ngandung gitu. Kamu lahir telan, ya kan. Aku yang gendong, ya sayang papa. Tiba-tiba, mana bayiku? Tahu? Loh, kok tahu? Tadi aku taruh di balai. Loh, jangan gitu, mana bayinya? Hilang kali. Loh, kok hilang gitu? Setengah mati, mana bayinya gitu. Nggak ada ketemu mana-mana gitu ya. Terus akhirnya mengandung lagi tahun depannya. Nah, tang ting tung, papi ya akhirnya ada ya, jangan dihilangin ya, iya, tang ting tung. Terus, mana? Aku mau mandiin. Apa? Bayinya. Nggak pegang? Loh, tadi kamu yang pegang tang ting tung, mana bayinya? Hilang. Waduh, hilang lagi. Wah, ini kamu makan ini ya, ini wewe di perut kamu gitu. Loh, kamu makan bayi gitu kan ya. Akhirnya kalah sama suami mungkin ya. Mana bayinya? Wah, dimakan. Terus akhirnya sampai ke anak yang namanya Zeus itu, saudara. Kesel mungkin istrinya. Akhirnya ketika melahirkan, mana bayinya mau gendong? Oh, mau gendong ini, dikasih batu, saudara. Batunya pakai mungkin lilit-lilit kain gitu, tang ting tung, ditelan batunya gitu. Telan batunya, anakku masih hidup, dibawa pergi ke satu pedesaan, dibesarkan di situ, nantinya akan menjadi Zeus sang perkasa yang akan menaklukkan Kronos. Nah, tetapi peristiwa Kronos menelan anaknya sendiri, itu menggambarkan kita, saudara. Kita ditelan oleh Kronos, kita itu akan ditelan oleh waktu, kita akan habis dalam waktu. Tuhan melampaui waktu, Tuhan memberikan pada kita kekekalan, yang akan bertahan melewati waktu, yaitu jiwa kita. Tetapi tubuh kita akan habis oleh waktu. Dan ketika tubuh kita sudah habis oleh waktu, kita akan diadili oleh Tuhan. Nah, jadi orang seganteng apapun, secantik apapun, kalau kata Pak Tong akan jadi Kentucky Fried Chicken. Kulitnya kisut-kisut gitu kan ya. Jadi tidak ada seorang yang bisa melawan waktu. Dikatakan bahwa kita semua akan dihabisi oleh waktu. Ayat 4 mengatakan, ayat 3 mengatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kita ini sementara, saudara, kita hanya lewat. Orang Jawa mengatakan, urip iku mung mampir ngombe. Menunjukkan itu, pepatah yang menunjukkan, aduh hidup nih sementara. Ya kan, jadi urip iku mung mampir ngombe. Jadi kita tuh kayak datang gitu ya. Mampir ke kedai kopi kan. Bu, kopi. Nah, zaman dulu kan belum ada Starbucks, saudara ya. Belum ada kafe-kafe sekarang. Nongkrong bawa laptop seharian di situ. Ya kan. Zaman dulu kan di warung mau seharian diusir sama orang gitu kan ya. Mas, aku juga mau minum loh Mas gitu kan ya. Jadi urip itu mau mampir, minum, habis itu pulang gitu. Maka orang Jawa mengatakan urip iku urup. Hidup itu harus menjadi berkat. Hidup itu harus menyala. Kenapa? Karena urip iku mau mampir ngombe. Cuma datang minum pulang. Nah, semua ungkapan-ungkapan itu mau menyatakan bahwa hidup manusia itu begitu sementara saja. Nah, saudara-saudara sekalian, Musa dulu pangeran, Musa dulu gagah, sekarang dia juga lewat, semuanya lewat dan sebentar lagi mungkin akan mati. Hidup itu singkat dan kemudian Musa mengatakan bahwa penuh dengan kesusahan. Saya tidak bahas ayat 4 ya, ayat 4 ini menarik saudara ya. Ini adalah seperti relativitas dalam teorinya Einstein. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ya. Jadi menarik sekali ayat keempat, saya tidak bahas hari ini. Kita masuk ke ayat 5. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Waktu pagi kembang bertumbuh, waktu petang sudah lisut dan layu. Hidup ini singkat. Nah, hidup sudah singkat, isinya itu kesulitan dan penderitaan. Kita berdosa lagi. Nah, jadi di sini Musa tidak, dalam refleksinya, dia tidak menyalahkan Allah karena dia tahu apa yang terjadi, saudara. Hidup ini udah singkat, masih saya berdosa. Masih saya melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan menimpakan penghakiman pada saya. Dia lihat, saudara, orang-orang Israel serakah,
minta sesuatu yang padahal Tuhan sudah begitu murah hati. Mereka terus serakah, akhirnya Tuhan menghukum. Mereka kehilangan iman, Tuhan menghukum. Ada saatnya pada waktu Musa juga marah, kehilangan kesabaran, pukul batu, dia tidak taat pada Tuhan, dia pun dihukum. Dia geleng-geleng kepala, aduh Tuhan, hidup singkat, kenapa diisi dosa? Saudara sekalian, kalau hidup ini singkat, jangan diisi dosa, jangan diisi pelanggaran. Kalau kita berdosa, mari kita seperti Musa, datang dengan rendah hati, mohon Tuhan berbelas kasihanlah. Datanglah ya Tuhan, tapi dengan belas kasihanmu, bukan dengan murkamu. Kadang-kadang orang sudah susah, masih marah sama Tuhan, saudara. Musa mengajarkan tidak demikian, dia datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, datanglah, engkau lihat aku, hidupku sudah singkat, isinya kok dosa, lalu kemudian penuh dengan kemarahan Tuhan karena aku berdosa. Karena itu Tuhan, datanglah, tapi jangan datang dengan marah. Tuhan, datanglah kepadaku dengan belas kasihanmu, pulihkan aku. Saudara sekalian, hidup singkat, mari kita jangan isi dengan dosa. Kalau kita sudah hidup dalam dosa, mari kita datang mohon pengampunan pada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, datang kepada kita, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan belas kasihannya. Saudara sekalian, dan Musa menunjukkan bahwa dosa manusia tidak bisa disembunyikan. Dosa tidak bisa disembunyikan. Dosa manusia terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, apa yang disembunyikan di bawah tempat tidur, demikian kata Amsal, itu akan dibongkar oleh Tuhan di atas atap. Sehingga dosa-dosa yang ditutup di bawah tempat tidur akan diungkap di atas gantang atau di atas atap. Maka hidup ini singkat, mari kita isi bukan dengan dosa, bukan dengan kemarahan Tuhan, tetapi kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Saudara sekalian, Musa di tengah-tengah hal itu kemudian sampai kepada satu ayat yang menjadi pivot, menjadi titik balik, yaitu ayat ke-11. Jadi ayat 12 ini kalau di dalam struktur Mazmur pasal 90 itu adalah pusat kiasmusnya. Jadi puisi struktur Yahudi itu berbentuk kiasmus. Dan pusatnya itu ayat 12, saudara. Sehingga dengan demikian ini menjadi ayat yang menerangi baik sebelumnya maupun sesudahnya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Jadi ajar kami menghitung hari. Nah, jadi kita perlu menghargai momen yang Tuhan berikan, kesempatan yang ada di dalam hidup. Karena hidup ini singkat tadi dikatakan oleh Musa dan akan cepat berlalu. Maka menghitung hari artinya kita menyadari bahwa kita tuh diberikan waktu oleh Tuhan yang terbatas. Waktu sebagai harta yang paling penting, sehingga dengan demikian kita harus memakai waktu itu dengan baik. Jadi kita melihat berdasarkan perspektif keterbatasan. Hidupku terbatas. Udah hidupku terbatas, aku berdosa. Lalu Tuhan marah padaku. Wah, aku gak mau. Sekarang aku mesti melihat waktu terbatas ini harus diisi dengan apa. Nah, saudara-saudara sekalian, cara melihat seperti ini, hidup dalam bayangan kematian, itu membuat kita menjadi lebih dewasa dan juga lebih matang dalam melihat kehidupan. Saudara, kemarin NRIC kan ada banyak orang datang kan saudara ya. Setelah pulang saudara tanya sama mereka deh, kamu mau isi hidupmu tuh dengan apa? Mungkin ada yang mengatakan, oh habis ini gue akan kuliah ke luar negeri, gue akan begini, sebagainya. Mau melayani Tuhan gak? Gue pikir-pikir dulu deh. Mau ikut klub penginjilan gak? Ya nanti deh kalau itu. Kalau kamu mau ngapain? Aku mau ini deh, cari pacar deh gitu. Mau gak pelayanan di pemuda? Ya tunggu dulu deh, nanti kita lihat-lihat ya waktunya gimana. Tapi sudah sadar gak? Ada satu orang di sini yang menangis. Tuhan pakai saya, waktu saya dan sebagainya. Tahu kenapa? Karena hidupku tinggal 3 tahun lagi.
Hidupku tinggal 3 tahun lagi. Saya ada kesempatan berbicara dengan pemuda tersebut, saudara. Dan dia saya tanya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memberitakan Injil, saya akan bagi praktat setiap hari sampai saya ketemu Tuhan Yesus. Saya pulang mikir, apa semua orang mesti dikasih tahu matinya kapan kali ya gitu. Baru orang itu serius melihat kehidupannya. Saya bicara sama dia, ada raja itu yang umurnya ditambah sama Tuhan. Dokter bilang begitu, tidak tentu benar juga. Itu prediksi, mungkin benar. Dokter punya pengalaman, tetapi dokter bukan Tuhan. Ada raja yang sudah mati ditambah umurnya 15 tahun oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Tetap pergi melayani Tuhan, tapi jangan lupa mengisi diri. Karena Martin Luther ketika ditanya, besok kalau kiamat Luther, kamu mau lakukan apa? Tanam pohon. Jadi kalau memang aku sudah waktunya tanam pohon, meskipun besok kiamat dan pohon perlu berpuluh-puluh tahun, aku tetap akan melakukan. Jadi kalau kamu juga perlu belajar firman Tuhan, kamu harus belajar firman Tuhan. Tidak peduli mungkin besok kamu dipanggil Tuhan. Kamu belajar. Nah tetapi ada orang yang melihat hidupnya sangat serius. Saya akan begini, saya akan begini, saya akan cari Tuhan, saya akan belajar, saya akan beritakan Injil. Karena dia tahu perspektif waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Orang yang menghitung hari tahu waktunya itu terbatas. Dia melihat di bawah bayang-bayang kematian, saudara. Nah tetapi saya percaya saudara, kalau orang cuma lihat di bawah bayang-bayang kematian, hidup kekristenan itu teror saudara. Bagaimana mungkin Musa bisa sampai kepada ayat ke-14, kenyangkan kami, satisfy. Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Oh tampaknya bukan cuma melihat, menghitung hari, bukan hanya sekedar melihat terbatas. Bukan cuma melihat hidup ini adalah hidup yang penuh dengan keterbatasan dan harus secepat-cepatnya diisi sebelum menyesal. Tetapi juga menghitung hari, menyadari berapa besarnya kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi menghitung hari bukan hanya melihat hidup itu dalam bayang-bayang kematian, tetapi juga di bawah bayang-bayang anugerah. Ini yang kita lihat saudara, hidup itu ada di bayang-bayang anugerah. Bukan sekedar bayang-bayang kematian, bayang-bayang anugerah. Nah kalau hidup itu di bawah bayang-bayang anugerah, ada anugerah untuk momen apapun, sehingga meskipun kelihatan hidup tidak semulus yang kita pikir, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang perfeksionis akan sulit bersyukur sama Tuhan, bukan? Karena ternyata hidup tidak seperfect yang kita kira. Kalau dalam dongeng kan ceritanya ada ini ya, ada permasalahan, terus kemudian tension, perang lawan naga dan sebagainya, klimaks, setelah itu anti klimaks kan. Mereka hidup bahagia selama-lamanya kan begitu. Itu strukturnya kan seperti itu. Itu kan struktur seperti Alkitab kan saudara ya. Jadi ada creation, ada fall, ada redemption, ada consummation gitu. Nah tetapi alur itu kan bukan alur yang flat saudara. Ya, jadi itu sebabnya film Shrek itu bikin lelucon gitu kan. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selama-lamanya itu masih pukul-pukulan panci gitu ya. Karena ternyata mungkin Cinderella sama pangeran itu ada beda pendapat, kan harusnya begitu kan ya. Ya kan, nggak mungkin hidup bahagia selamanya itu mereka nggak ngomong saudara. Begitu ngomong ada beda karakter kan ya namanya juga ada cekcok dan sebagainya. Ya hidup kan seperti itu saudara. Nah tetapi bukankah ketidaksempurnaan itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak bersyukur saudara. Ketika saudara diberikan 8 oleh Tuhan, 2 rencana saudara itu miss. Apakah saudara mau terus marah sama Tuhan karena 2 yang miss itu? Atau juga bisa bersyukur untuk 8 yang Tuhan berikan? Hidup ini tidak perfect saudara. Bagaimana kita perfect dalam dunia ini yang perfect cuma Tuhan itu. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, mereka yang mau hidup semua tertata dan rapi, itu adalah orang yang kasihan sekali. Aku tuh pikir kamu akan jadi seperti itu. Kenapa kamu seperti ini? Kita punya rencana macam-macam akan kehidupan kita. Kenapa jadinya seperti ini? Tidak perfect saudara. Bahkan mungkin jauh dari perfect gitu. Oke begini ya hidup ya itu.
Tapi Musa mengajak kita, coba tenang dulu. Mari kita menghitung hari. Iya, hari itu singkat. Hari itu terbatas. Penuh kesulitan pula. Gara-gara saya juga. Akhirnya Tuhan hukum saya. Wah, waktu itu singkat loh, pakai baik-baik. Tapi bukan cuma dari bayang-bayang kematian dan kesingkatan, saudara. Tapi bayang-bayang anugerah. Gimana pun anugerah Tuhan begitu besar ya. Di padang gurun ini, meskipun gak ada apa-apa, aku punya rumah yaitu Tuhan. Meskipun aku melihat satu-satu mati, Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Kasih setia itu loh, kasih setia itu. Saudara, dan seringkali bukankah iblis akan menghalangi kita untuk melihat part yang terakhir ini. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat ke-11, lihatlah. Ayat berikutnya jangan dilihat. Gitu. Ya kita stres saudara hidup dalam dunia. Tapi kalau kita cuma lihat ayat 12 dan seterusnya, kita jadi orang delusif, jadi orang naif dalam dunia. Ya, yang resepsi terus gak mau resesi itu saudara. Tapi Mazmur 90 mengajarkan kita keduanya. Lihatlah bayang-bayang kematian, tapi juga bayang-bayang anugerah. Hidup itu singkat, yuk kita jangan main-main. Tetapi juga ingat anugerah Tuhan begitu besar. Bahkan di tengah-tengah hidup yang seolah-olah kacau ini. Ketika kita bangun dan aduh kok ada penyakit. Aduh kok usahaku susah, kok aku begini. Ya ini adalah bagian dari yang pertama. Tapi yang kedua kita jangan lupa. 40 tahun di padang gurun itu bukan ditutup dengan tragedi saudara. 40 tahun di padang gurun itu berakhir dengan kemenangan. Musa itu orang yang dimuliakan. Orang-orang Israel itu menjadi pelajaran sepanjang sejarah. Bagaimana kesetiaan Tuhan, kasih setianya. Sebenarnya 40 tahun itu bukan 40 tahun penganiayaan. 40 tahun itu 40 tahun yang dicatat dalam Alkitab. Penuh berkat, penuh mujizat, penuh pemeliharaan Tuhan. 40 tahun itu saudara. Tidak pernah Tuhan lebih dekat lagi pada orang. Sampai dikatakan ketemu Musa muka dengan muka. Jangan-jangan hidup yang tidak perfect ini, yang gak ada rumah, yang gak boleh masuk, yang lagi dihukum Tuhan. Itu adalah hidup yang paling indah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tapi kita gak bisa lihat. Maka doa Musa ini indah bukan? Tuhan tolong kami bisa menghitung hari-hari. Saya bisa lihat kesulitannya. Tapi saya bisa lihat keindahannya. Dan kalau aku gak bisa melihat keindahan, menakutkan dunia ini. Itu yang iblis mau kerjakan saudara. Menutup saudara melihat keindahan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara sekalian, saya pernah membaca satu filsuf bernama Arthur Schopenhauer ya. Dia seorang anti Hegel tetapi juga mengembangkan filsafat idealisme. Dia menulis mengenai fenomenologi dunia sebagai representasi daripada kehendak. Dia menulis buku itu mengenai Urwille, kehendak purba. Dan dalam buku itu dia menceritakan bagaimana struktur daripada realitas itu adalah kehendak yang buta. Dan itu sebabnya maka kita menderita. Karena kita itu pasti akan berkehendak dan kehendak itu beda dengan rasio. Kalau Hegel manusia itu rasional. Kalau kehendak itu tidak rasional. Ya kan? Kehendak itu tidak pernah rasional dan tidak pernah bisa dikontrol. Saudara, misalnya jatuh cinta kan nggak rasional kan saudara? Saya mau cari perempuan atau laki-laki yang tipenya begini, rambutnya panjang. Akhirnya pacaran rambutnya pendek saudara. Aku mau yang lembut-lembut, dapat yang galak-galak, tidak apa-apa juga gitu. Kadang-kadang kan orang nggak bisa ditebak saudara ya. Dan tidak rasional. Ada satu orang pendeta kesaksian kan, cerita, saya pernah tanya sama istri saya, kok dulu kamu bisa suka sama saya itu kenapa? Terus dia bilang, karena kukumu bersih gitu kata istrinya. Terus kita semua mahasiswa ngeliat kuku kita masing-masing gitu kan ya. Ini mungkin penyebabnya gak dapat pacar, mungkin para mahasiswa mikir gitu. Ini kukunya kotor gitu. Tapi kan kadang-kadang kukunya bersih, tapi ada hal lain yang mungkin dilihat. Oh manusia itu kehendaknya tidak bisa ditebak gitu. Nah jadi kalau misalnya saya tanya sama saudara, saudara mau apa gitu? Saya mau makan gado-gado. Oh ini soto aja. Gado-gado, loh gini loh.
di dalam suhu yang sekian, tubuh kamu memerlukan temperatur sekian, dan itu adalah makanannya soto. Ketika kamu memasukkan kacang ke dalam tubuh kamu, yang terjadilah begini, enggak peduli, gue mau gado-gado gitu. Jangan soto saja, gado-gado. Kenapa? Karena pengen. Kenapa pengen gado-gado, bukan yang lain? Jelaskan. Ya enggak bisa dijelasin, saudara. Karena gue pengen. Iya, kenapa? Ya. Kenapa memang harus soto? Oh, karena kuahnya mengandung ini gini, secara ilmiah dan sebagainya. Bodoh amat dengan ilmiah, yang penting saya mau soto, gado-gado gitu ya. Kenapa soto? Gak mau gitu. Nah, itu bagaimana menjelaskan kehendak, saudara. Jadi Schopenhauer mengatakan karena kita itu digerakkan oleh kehendak purba yang liar, yang tidak bisa diprediksi, maka kita akan ingin terus. Dan keinginan itu menjadi sumber penderitaan. Maka kalau struktur, ultimate structure of reality itu adalah will, maka ultimate structure of reality adalah suffering. Dunia adalah penderitaan. Karena dunia ini adalah representasi dari kehendak, dan kehendak itu menyatakan dirinya, dan kehendak membawa kepada pernah kehendak itu akan dipenuhi. Siapa yang bisa memenuhi kehendak? Saya pernah membawakan tema mengenai contentment, kecukupan kan saudara. Cukup itu bukan cukup memenuhi maunya saya, tidak akan selesai itu. Cukup itu adalah cukup untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Itu definisi cukup dalam Alkitab. Paulus, cukup anugerahku padamu. Loh, cukup apa Tuhan? Masih pengen ini, masih pengen itu, pengen sembuh, pengen itu. Cukup. Cukup apa Tuhan? Cukup menggenapkan tugas yang kuberikan padamu. Cukup menggenapkan panggilanmu. Itu anugerahku cukup. Dalam pengertian itu kita bisa cukup, saudara. Maka orang yang memahami dan mendisiplin diri untuk terus bergumul akan batasan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan berikan, dia bisa bergumul dan mendapatkan kecukupan. Tapi keinginan tidak ada yang orang bisa penuhi, dan itu sebabnya dia akan mengatakan manusia akan menderita. Struktur kehidupan ini penderitaan. Nah, ada momen saudara, ada momen dalam kehidupan saya di mana saya tuh berpikir, Schopenhauer kayaknya benar loh. Saat itu papi saya mesti cuci darah. Nah saudara tahu ya, kalau orang cuci darah 1 minggu kadang-kadang bisa 3 kali. Cuci darah itu capek saudara. Dan ada saatnya menyakitkan, bukan hanya capek tapi menyakitkan. Jadi papi saya itu ketika cuci darah, dia tuh memang orangnya ini saudara, jadi dia orangnya ceria gitu ya, datang cuci darah. Kenapa? Takut, enggak usah takut. Dia orangnya begitu. Jadi dia suka bikin lucu-lucu di kamar tempat cuci darah sehingga papi bilang orang-orang udah gini sudah menderita. Kalau dihibur dia bisa sedikit lebih ceria gitu ya. Bantu suster juga, kadang-kadang ada orang nangis-nangis, sudah enggak usah nangis-nangis, papi saya bilang gitu. Udah saya juga sama kayak kamu berapa kali? 2 kali, aku udah 3 kali, udah tenang gitu ya. Jadi dia melakukan itu ya. Nah tapi ada saatnya saudara ketika cuci darah itu dia kolaps sehingga dia harus masuk rumah sakit. Nah ketika masuk rumah sakit, saya kan di Jakarta kuliah teologi. Mami telepon, papi masuk rumah sakit, doakan, doa. Terus kemudian mami kasih kabar lagi, papi sudah keluar rumah sakit. Nah kenapa saya tidak jenguk, saya pernah berapa kali jenguk. Tapi ceritanya adalah ini, begitu masuk rumah sakit 1 minggu, puji Tuhan papi keluar kan saudara ya. 2 minggu di luar, masuk rumah sakit lagi. Jadi saya datang besok, pulang, ditelepon, papi masuk lagi doakan. Wah aku pulang mah, ya jangan pulang terus gimana? Sudah kamu di sana doakan, saya doakan. Doakan, puji Tuhan tolong, puji Tuhan papi keluar rumah sakit lagi. 3 minggu kemudian, doakan papi masuk lagi. Lah kok begini gitu, 4 tahun kayak begitu saudara. Lalu saya mulai mikir, keluar, masuk. Ketika papa saya keluar rumah sakit, saya mulai kepikir apa? Paling masuk lagi. Iya kan? Jadi jiwa saya punya mekanisme kan, supaya tidak kecewa lagi, saya udah asumsi pasti masuk lagi. Nah kan masuk lagi, iya kan? Nah, saya udah nggak terlalu kecewa, masuk lagi. Secara tidak sadar, saya mempunyai satu struktur. Penderitaan itu adalah fondasi daripada realitas.
Ketika papi keluar, seret, itu adalah happiness, itu adalah blessing. Blessing itu anomali, penyimpangan. Nanti akan sebentar balik lagi kepada struktur dunia ini, yaitu suffering. Lalu saya pikir, kalau kayak begini kan, cara berpikir saya sebetulnya Schopenhauer banget gitu. Tapi pada waktu saya baca kitab ratapan loh saudara, ratapan itu kan sedih. Dia bilang apa? Kasih setia Tuhan itu, kasih Tuhan itu baru setiap hari. Besar kasih setiamu Tuhan. Jadi peratap itu menikmati kasih setia Tuhan, merayakan cinta kasih Tuhan setiap hari loh. Lah kalau dia bisa merayakan cinta kasih Tuhan bahkan di tengah ratapan, artinya ratapan itu anomali. Lah yang setiap hari itu apa? Kasih setia Tuhan, grace. Jadi kalau begitu struktur daripada dunia ini anugerah Tuhan. Penderitaan itu anomalinya. Nah, orang Kristen harus berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Kristus. Dan itu yang saya ingin ajak saudara berpikir. Saudara. Ya ada penderitaan. Tapi itu bukan strukturnya. Kita sudah kenal Tuhan saudara. Anugerah, cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa terima kasih Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Kuatkan aku Tuhan. Jangan lagi Tuhan marah, Tuhan datang ya Tuhan, kenyangkan aku, kata Musa. Wah, doa yang intimate sekali kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang besar. Kenyangkan kami di waktu pagi, kata Musa di ayat 14, dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ayat 15 saudara, aduh doanya tuh sangat realistis sekali. Buat kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Nggak bisa saudara kita nggak ada kesulitan. Sudah sementara dosa pula dihukum Tuhan gitu. Jadi memang nggak bisa gitu. Kita saudara baik-baik. Saudara apa nggak sedih karena dosa orang lain? Saudara suami istri. Pasangan Anda sedang jatuh dalam dosa. Ya Anda kan juga ikut sedih. Puji Tuhan, istriku suamiku berdosa, biar dia tanggung, aku tetap resepsi. Gitu. Ya nggak bisa begitu saudara. Musa juga melihat, aduh umatku kayak begini, ikut sedih saudara. Baik-baik anak kita sakit, apa nggak ikut sedih saudara? Sedih. Iya kan? Baik-baik juga ayah kita, ibu kita sedang ada kesulitan, kita juga sedih. Diri kita bisa sedih. Orang lain yang mengalami kesulitan, kita juga bisa mengalami hari-hari yang sulit. Maka Musa mengatakan, tidak bisa kita kehilangan punya hari-hari yang selalu ceria. Tapi Tuhan, beri kami hari-hari sukacita sepadan dengan hari-hari yang sulit. Wah ini sesuatu permintaan yang indah saudara. Dia tahu hari-hari sulit itu akan antisipasi datang, pasti akan datang. Dan kita orang Kristen yang penuh cinta kasih justru kita berani menghadapi kesulitan demi orang lain. Saudara misalnya lagi mau senang-senang, teman Anda lagi kesusahan, masa saudara mau senang-senang di depan dia? Hapus air matamu gitu. Ngapain kamu? Aku diputusin pacarku. Oh udahlah, kita kan lagi mau nonton, besok aja gitu. Kan gak bisa begitu saudara. Iya kan, saya lagi mau makan, ya kan. Saya lagi mau makan, ketemu sama teman, saya bilang saya mau traktir kamu, saya ajak restoran yang bagus, saya ajak restoran yang view-nya bagus. Terus mau pesen apa? Ya ini karena teman saya bilang pesen steak aja. Kamu makan steak sama pacar kamu. Saya juga, kita bertiga makan steak. Akhirnya kita makan steak. Saya yang bayar, saya bilang gitu. Senang saya ketemu teman lama. Akhirnya makan saudara, steaknya sudah datang, ngobrol-ngobrol. Begitu saya mau potong suapan pertama, ya kan? Karena pikir ini kan ketemu teman, hari ini makan mahal sedikit tidak apa-apa lah gitu ya. Tempatnya yang bagus, makanannya, dagingnya yang baik. Begitu potong dia bilang, sebetulnya kami mau pisah Pak Ivan. Kirain mau menikah itu. Waduh, ini lagi ngiris saudara gitu ya. Terus, tapi karena saya lapar, saya potong juga.
Terus mulai saya masukkan satu gitu ya. Sambil saya tahu ini jangan-jangan nanti arahnya lebih kurang menyenangkan. Jadi saya potong lebih panjang lagi itu. Terus yang perempuan bilang, dia begini-gini. Tiba-tiba nangis saudara yang perempuan. Gitu. Yang laki-laki emosi, gak bisa begitu gini-gini. Dia juga nangis. Masa saya masukkan yang kedua saudara gitu ya. Akhirnya saya taruh, saya minum. Terus ayo kita bicara deh, Saya bicara sama mereka berdua. Kita bicara 1,5 jam, saudara. Saya dengarkan permasalahannya dan sebagainya. Nah, daging 1,5 jam ya dingin kan, saudara. Udah kayak begitu, udah selesai pembicaraan semua, ya kan? Terus mereka bilang, aduh saya aja yang bayar ya Pak Ivan. Enggak, saya kan udah bilang saya bayar. Aduh daging kayak begini gimana, ya sudah lah kita bungkus. Loh steak dibungkus mana enak, ya sudah daripada dibuang toh gitu. Pak Ivan makan aja. Saudara bayangin, masa saya tega nelen gitu. Di depan orang nangis-nangis, oke saya makan gitu kan ya. Ya ada orang susah di depan saya ikut susah gitu. Maka Musa mengatakan enggak, bikin aku senang terus. Enggak saudara, karena kita tahu bahwa hidup sementara banyak kesulitan. Kalau bukan karena saya, ada orang lain juga yang susah. Dan masa saya enggak ikut susah? Karena itu Tuhan berilah hari yang sukacita sepadan juga dengan hari-hari yang penuh dengan kesulitan itu. Ya, satu doa yang sangat indah. Lalu kemudian ayat 16 dia mengatakan, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak mereka. Dan ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. 2 kali diulang, establish, teguhkan. Karena tadi kan dikatakan Tuhan itu kekal. Saya ini sementara. Apa yang saya kerjakan ini ya sementara. Teguhkan itu Tuhan. Bikin itu menjadi sesuatu yang berguna. Menjadi sesuatu yang kekal. Saudara, apa yang kita lakukan itu akan dilupakan oleh orang, saudara. Gubernur mau kerja sebagus apapun. Ganti gubernur sebentar udah lupa apa yang dikerjakan yang dulu. Ada orang sebersih apapun jadi panutan. Sebentar orang sudah lupa kok. Ada orang seperti itu. 3 generasi lupa beneran saudara apa yang dikerjakan orang itu. Saudara sekalian, apa yang kita kerjakan sebentar juga akan dilupakan oleh orang. Saudara mau bikin monumen, bisa gempa bumi monumennya hancur. Orang juga udah lupa apa yang dilakukan. Ini tercantum dalam kitab Pengkhotbah. Kita punya nama yang besar, sebentar berapa generasi orang lupa siapa kita kok. Bahkan jangankan kita, cucu kita mungkin kuburan kita di mana juga sudah tidak tahu. Tidak kenal kita saudara. Kita tuh begitu rapuhnya. Maka doanya adalah Tuhan, masa aku hidup sia-sia aja sih? Saya kadang-kadang kalau mikir saudara, kerja itu banyak yang sia-sia loh. Saudara lihat ya, orang yang kerjaannya tuh garisi jalan itu loh. Habis garisi jalan gitu kan ya, tiba-tiba dibongkar lagi masang itu. Masang pipa bawa air. Dipasang lagi, dibongkar lagi, masang kabel PLN gitu. Pikir-pikir sia-sia ya. Terus belum yang ini, tukang kue itu saudara. Waduh bikin kue makanan. Kadang-kadang bikin makanan kue itu bisa 1 jam. Dimakannya gak sampai 5 menit. Iya kan? Saya pernah nonton dokumenter teknik membuat sushi saudara. Wah latihannya, ritualnya, ikannya tuh direndam dulu gitu ya, marinate dengan teknik apa, cukanya apa, dari bahan apa, lama bikinnya. Begitu ditaruh, gitu, selesai gitu. Iya kan? Gitu kan. Bikinnya tuh setengah mati, tekniknya, cara ngirisnya, wah dia belajar bertahun-tahun, pisaunya terbuat dari apa. Saya nonton itu dokumenternya, seni membuat apa, terus pikir-pikir ya. Begitu makan, hilang. Semua kerjaan kita begitu. Pemazmur berdoa, Tuhan yang kami lakukan, teguhkan. Sehingga meskipun saudara ngasuh bayi sekarang, pergi ngelayanin pelanggan, mungkin saudara pelajar kumpul paper, Tuhan tolong pekerjaan hari-hari ini, teguhkan Tuhan. Sehingga tidak menjadi sia-sia. Mari kita menjalani tahun ini saudara, dengan semangat, dengan optimisme, tapi bukan dengan naif. Menyadari bahwa ada kesulitan, tetapi kita juga percaya seperti Musa
kita belajar untuk memuji Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi yang gelap. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami melihat satu mazmur yang indah. Bagian pertama menunjukkan betapa kami harus melihat hari-hari dan menghitungnya berdasarkan kesementaraan dan sebentar lagi kami akan mati. Tetapi kami juga diajar untuk melihat paruh kedua dari mazmur ini, menunjukkan betapa besar cinta kasih dan anugerah-Mu. Sehingga biarlah kedua perspektif itu membentuk cara kami melihat dunia ini. Membentuk cara kami menghitung hari. Menghitung hari di dalam bayang-bayang kematian, tetapi juga menghitung hari di dalam bayang-bayang anugerah. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih untuk pesan mazmur yang indah, yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.